Hello. Wow. Dede. Wow. Halo, balik lagi sama gua, Dede. Wow. Untuk membahas aksi Kamisan dalam tayangan berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu, apa itu Kamisan? Aksi Kamisan ini adalah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara oleh kelompok aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM yang menuntut keadilan dan penegakan hukum. Aksi Kamisan ini dimulai pada tahun 2007 dan terus berlangsung hingga saat ini. Aksi Kamisan ini diawali dengan pertemuan keluarga korban pelanggaran HAM yang merasa keadilan belum ditegakkan. Aksi Kamisan atau Kamis Damai diikuti oleh sekelompok aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM yang menuntut keadilan dan penegakan hukum. Para peserta aksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk keluarga korban pelanggaran HAM, aktivis HAM, mahasiswa, dan masyarakat umum. Penggagas aksi Kamisan ini adalah Mariana Katarina Sumarsih bersama korban dan keluarga pelanggaran HAM membentuk sebuah paguyuban, yaitu Paguyuban Korban atau Keluarga Korban Tragedi Berdarah 13 sampai 15 Mei 1998, lalu Semanggi 1 sampai 13 November 1998, lalu Semanggi 2 yaitu 24 September 1999, dan tim relawan kemanusiaan. Selain itu juga aksi Kamisan ini banyak diikuti oleh anak muda. Aksi Kamisan atau Kamis Damai terjadi karena adanya ketidakpuasan keluarga korban pelanggaran HAM terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Sejak lama Indonesia telah mengalami berbagai pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh kelompok tertentu. Namun, penegakan hukum dan keadilan terhadap pelanggaran HAM tersebut masih dinilai kurang optimal dan belum sepenuhnya memuaskan para korban dan keluarganya. Kamisan ini hadir sebagai bentuk aksi dari para korban dan keluarga tragedi 1998, yaitu Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, tragedi 13 sampai 15 Mei, Talangsari, Tanjung Priuk, dan korban pelanggaran HAM lainnya. Aksi ini dibuat sebagai bentuk permintaan para korban dan keluarga pelanggaran HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang sekarang masih terlambat di Kejaksaan Agung. Aksi Kamisan telah menjadi gerakan sosial yang penting di Indonesia dalam menuntut keadilan dan penegakan hukum, meskipun belum semua tuntutan yang diajukan dapat dipenuhi. Aksi Kamisan telah membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan penegakan hukum. Bagaimana aksi Kamisan ini dilakukan? Dalam aksi Kamisan, para peserta membawa spanduk dan poster yang memuat tuntutan keadilan dan penegakan hukum. Mereka juga membawa foto korban pelanggaran HAM yang disebarkan kepada para pengunjung yang lewat di depan Istana Negara. Para peserta aksi juga menyerukan agar pemerintah Indonesia menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Respon pihak Istana Negara terhadap aksi Kamisan atau Kamis Damai ini bisa bervariasi dari waktu ke waktu. Pada awalnya, pihak keamanan seringkali melakukan tindakan represif terhadap para peserta aksi, seperti penangkapan dan intimidasi. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak Istana Negara mulai membuka dialog dengan para peserta aksi dan memberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan mereka. Pada tahun 2016, pihak Istana Negara bahkan memberikan izin kepada para peserta aksi Kamisan ini untuk menggelar doa bersama di dalam Istana Negara. Hal ini dianggap sebagai langkah positif dalam memberikan ruang bagi kelompok aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk menyampaikan tuntutan mereka. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan tuntutan para peserta aksi Kamisan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, aksi
Kamisan ini membawa perubahan positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan dan penegakan hukum. Nah, itulah tadi beberapa bahasan dari aksi Kamisan yang saya bawa untuk tayangan ini. Sudah 2 presiden yang masing-masing diberi kesempatan 2 periode, tapi masih saja tidak bisa menyelesaikan kasus HAM berat di Indonesia. Bentar lagi, 2024, banyak yang mau nyalon jadi presiden. Tapi, apakah mereka bisa berjanji untuk bisa nyelesain kasus HAM berat di Indonesia? Oh iya, percuma, nanti juga cuma janji-janji yang dikeluarkan saat kampanye untuk narik suara mereka dari rakyat. Kayak yang paling mengganjal ketika Pak Jokowi pada saat pemilu, pada saat debat Capres-Cawapres menggunakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi komitmen untuk diselesaikan, kemudian dia mengangkat orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Ini menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini hanya dipergunakan untuk meraup suara supaya bisa menduduki jabatan politik. Halo.